Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, di depan saya ini udah ada PC ya. Sengaja di sini saya lepasin karena sekalian dibersihin. Jadi ya udah bikin kontennya seperti ini aja ya. Ini tuh PC jadul. Dia menggunakan Core 2 Quad 8400 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ada Core 2 Quad 8400, terus RAM-nya 8 GB. Pastinya DDR3 karena motherboardnya juga G41 ya, soket LGA 775. LGA 775 tuh RAM-nya tuh ada yang DDR2, ada yang DDR3. Kalau ini kebetulan yang DDR3. Cuman si PC ini tuh pengen bisa dipakai main game katanya. Solusinya seperti apa? Setelah saya cek-cek, lihat performa CPU-nya ya, ini tinggal ditambah GPU aja. Akhirnya di sini saya pakaikan GPU GTX 750. Ini rilis tahun 2014 ya. Arsitekturnya Maxwell. Ini yang tanpa power pin, teman-teman. Jadi TDP-nya tuh kurang lebih mungkin sekitar 55 watt. Jadi nggak terlalu tinggi. Hemat daya juga. Penasaran di sini, apakah ya spek seperti ini bisa dipakai main game atau mungkin nantinya bisa dipakai untuk bisnis seperti jadiin komputer kasir, terus bisnis UMKM yang butuh komputer simpen data, bikin laporan di Excel, di Word gitu ya, terus main game ya, nanti kita akan tes main game juga. Dan yang terakhir, apakah masih bisa ngedit ya, nanti kita akan coba apa yang ringan ya, CapCut aja ya, gimana ya. Kita sedikit kenalan dengan si prosesornya dulu ya, supaya agak sedikit nostalgia. Core 2 Quad 8400 ini dirilis tahun 2009. Arsitekturnya tuh Yorkville ya, 45 nanometer. Punya 4 core dengan speed 2,6 GHz ya, 2,66 GHz. Oh ya, untuk storage-nya di sini saya pakai SSD yang 256 GB ya. Walaupun si motherboard-nya ini belum support SATA 3.0 ya, daripada kita pakai hard disk, mending pakai SSD SATA aja. Ya walaupun nanti kecepatannya nggak 550 MB per second karena terlimit sama si motherboardnya ya, SATA-nya masih SATA 2.0. Daripada kita pakai hard disk nantinya bakalan lemot. Apalagi speknya kayak gini kan lambat ya, ditambah pakai hard disk nantinya bakalan lemot. Oke, terus apalagi? Oh, power supply. Nah, power supply kebetulan saya pakai yang punya saya ya, karena pas dilihat itu power supply yang sebelumnya kurang bagus. Jadi untuk memaksimalkan pembuatan video ini supaya optimal, saya pakai power supply dari FSP Hydro-G. Nggak apa-apa. Oke, semuanya udah. Sekarang kita akan masuk ya teman-teman ke pengujian game ya, terus multitasking, dan nanti terakhir ada editing. Nanti kesimpulan dan harganya ada di akhir. Sekarang kita akan lanjut ke pengujiannya. Let's go. Oke, game pertama kita akan tes CSGO 2 ya, game dari Steam. Aduh, ternyata teman-teman ini tidak bisa dijalankan karena si prosesornya ini belum support ya, atau belum ada fitur SSE 4.2. Jadi si Core 2 Quad ini tuh versi terakhir yang support SSE 4.1. Jadi SSE 4.2 tuh support di generasi selanjutnya, yakni Core i series generasi pertama, Core i3 530 gitu ya, pokoknya Core i series lah ke atas itu baru support SSE 4.2. Nah, ini udah kelihatan nih, agak sedikit jadul. Sebetulnya bisa aja sih ini diakalin ya dengan beberapa trik, cuman nantinya bakalan berat, nggak optimal lah intinya seperti itu. Kita akan lanjut ke game kedua. Saya tes Dota 2. Nah, ini masih di Steam juga. Nah, ini masih bisa dijalankan ya. Di sini saya tes di resolusi 1080p, presetnya low. Cuman ya FPS-nya aja nih di bawah 30-an ya, gitulah ya. Masih kerasa reg-regan ya. Padahal belum banyak efek skillnya ya, tapi tetap nge-lag ya. Ini solusinya mungkin resolusinya bisa diturunkan ke 720 pixel aja. Ya nanti FPS-nya bisa lebih naik ya, pergerakan gamenya lebih halus, cuman nanti visualnya agak buri ya karena resolusinya 720 pixel. Lanjut game ketiga, karena di sini udah terinstall PES 2013 ya, saya tes aja. Resolusinya masih sama 1080p, presetnya high langsung. Ternyata masih lancar teman-teman ya. Enak ya main bareng, mabar gitu sama teman-teman. Misalnya kalau PC ini disimpan di warung atau di toko atau di kantor, bisa buat mabar lah ya sama teman-teman. Enak nih kalau misalkan kita pakai controller. Jadi seru aja sih kalau misalkan main bola kayak gini bareng-bareng. Masih aman lah ya, game-game jadul juga nih ya, PES 2013. Terus game selanjutnya saya penasaran ya, saya pengen tes game Valorant teman-teman. Di sini saya udah update ya, udah install semuanya. Tapi ternyata nge-close terus teman-teman. Mungkin ya ini karena si prosesornya yang belum support seperti tadi ya di CSGO 2 tadi ya. Jadi ya si gamenya ini tidak bisa dimainkan. Jadi udah kelihatan ya jadulnya untuk si prosesor Core 2 Quad 8400. Oke, cukup ya gamenya.
Sekarang kita akan masuk ke editing. Di sini saya akan coba pakai CapCut ya. Ini CapCut Pro ya. Aduh, ternyata lumayan teman-teman, masih lancar. Saya coba editing ya ringan-ringan aja ya. Ini masukin efek, terus masukin teks juga masih lancar ya. Di timelinenya juga masih lancar, di play terus di pause, terus masukin efek-efek kayak gitu masih aman. Jadi kalau misalnya kalian pemula atau ya iseng-iseng mau ngedit lah, belajar ya sambil jaga warung, sambil jaga toko gitu ya, ngedit-ngedit di sini ini masih bisa. Terus nunggu rendernya juga nggak terlalu lama ya. Ya sambil ngopi-ngopi lah ya. Intinya ini masih layak ya untuk ngedit video ringan. Terus saya juga tes nih ya multitasking. Nah, untuk buka Chrome banyak, terus buka tab-nya banyak, buka YouTube, buka Instagram sambil editing. Di sini masih cepat teman-teman. Pindah-pindah tabnya juga masih oke lah ya, segini mah nggak ada hambatan. Nah, setelah tadi kalian bisa melihat pengujiannya ya. Di sini juga kalian bisa lihat ada kameranya ya. Nah, ini sambil buka YouTube gitu ya. Tuh. Terus sambil buka CapCut juga. Kita akan coba sambil buka CapCut, sambil buka Instagram, browser. Ini masih tetap layak lah teman-teman. Walaupun ya nggak sengebut ketika kita menggunakan PC yang baru. Ini lagi loading juga tuh, lagi munculin si CapCut-nya. Kalau kita ngitungin untuk harga ya, harga ini saya lihat di harga di e-commerce aja ya, di Shopee ya. Banyak yang jual paketan Core 2 Quad ini dengan motherboardnya plus ada memori RAM-nya itu sekitar 280 ribuan ya, memori RAM 4 GB. Kalau kita tambahkan ya kan minimal 8 GB ya teman-teman. Jadi tambahkan 4 GB lagi untuk DDR3 harganya sekitar 100 sampai 150 ribuan. Ya kurang lebih segitu ya. Karena harga memori RAM sekarang tuh lagi naik ya. DDR3 4 GB harganya sekitar 100 atau 120 ribuan. Tambahkan ya. Terus untuk SSD yang 250 GB kita beli second aja yang 120 GB atau yang 250 GB ya. Itu masih bisa. Terus untuk power supply dan casing kemungkinan pakai yang biasa-biasa aja karena konsumsi wattnya ini juga nggak terlalu besar-besar amat ya, paling 100 watt lah kurang lebih segitu ya, jadi nggak terlalu boros. Pakai power supply yang harganya 100 ribu atau 150 ribuan, tapi harus yang baru ya, karena power supply seperti itu agak riskan juga kalau beli yang second, jadi harus baru. Nah di sini kalian bisa lihat juga ya, kita ngedit video di CapCut ya memang agak loading seperti itu, tapi dia jalan kan ya, masuk gitu kan. Tuh banyak efeknya, banyak layer-layernya gitu ya. Tuh lihat, set, masih tetap aman teman-teman. Tuh ini bisa di play ya. Tuh seperti ini ya, ini masih tetap bisa tuh kan. Kita coba cepetin, kita play lagi. Tuh masih aman lah kayaknya mas seperti ini. Ini bisa digedein, gimana sih gedein? Kontrol scrolling. Seperti ini. Tuh seperti ini. Ya masih bisa lah kalau misalnya kalian mau belajar ngedit seperti itu. Nah untuk harga mungkin sekitar ya berapa ya, tanpa PGA itu bisa sekitar 500 ribu. Tambah PGA cari yang second GTX 750 500 ribuan atau 550 dengan yang kondisinya bagus, power supply-nya yang baru tapi yang biasa-biasa aja, casing juga yang apa adanya, kemungkinan ini 1 jutaan seperti itu. Tapi kalau misalkan wah bang agak susah nyari spek seperti ini, ya memang agak susah juga karena ini speknya spek jadul, udah jarang banget yang jual ya. Solusinya kalian bisa beli yang sedikit di atasnya speknya masih banyak dijual. Misalkan Core i3 Gen 3 ya, Core i3 3240 atau Core i5-nya 3450. Nah, itu Gen 3. Performa prosesornya di atas yang ini gitu. Jadi kalau misalkan dipakai untuk kegiatan kantor, dipakai bisnis UMKM dengan budget minim itu masih bisa. Harganya juga nggak terlalu beda-beda amat. Paling juga ini beda sekitar 400 ribuan. Jadi kalau misalkan saya totalkan, saya nyari-nyari dengan menggunakan atau mencari Intel Gen 3 ya, Core i3-nya atau Core i5-nya menggantikan komponen ini. Untuk memori RAM-nya sama ya, karena sama-sama DDR3 gitu ya, walaupun Intel Gen 3 juga. Terus ditambah GTX 750 atau GTX 1050 ya, itu beda 200 ribuan dengan yang GTX 750. Harganya di bawah 2 juta. Mungkin nanti saya akan simpan juga link referensinya di deskripsi. Kalau misalnya kalian mau cari-cari komponen second atau cari-cari speknya yang di atas ini sedikit gitu ya, performanya pasti jauh lebih kencang daripada ini. Nanti saya akan simpan linknya di deskripsi.
Oh ya, satu lagi minusnya teman-teman, kalau misalkan PC jadul seperti ini, nah dia tuh misalkan kadang-kadang tiba-tiba restart sendiri, atau tiba-tiba mati sendiri, tiba-tiba kemarin malam normal dipakai, pas pagi-pagi dinyalain, kok nggak nyala, kenapa? Nah itu komponen-komponen jadul, apalagi barang-barang elektronik seperti ini, kalian nggak usah khawatir. Yang pertama harus dilakukan, cabut memori RAM, bersihkan, gitu ya. Itu hal-hal yang gampang lah ya. Biasanya PC-PC seperti itu tuh kendalanya seperti itu, agak longgar atau terlalu banyak debu, kotor ya. Jadi buka, lepasin, terus nanti colok lagi, biasanya dia normal lagi. Asalkan catatan saya tadi untuk power supply-nya harus yang baru ya, walaupun ya merek abal-abal ya dengan spek seperti ini, tapi yang baru gitu ya untuk si power supply-nya. Ya, oke lah gitu teman-teman. Mudah-mudahan nanti video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi misalkan teman kalian atau saudara kalian lagi cari komputer yang 1 juta atau 2 jutaan gitu, yang penting nyala gitu ya, buat di kantor, buat bisnis ngetik-ngetik report ya, ngetik-ngetik tugas ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu solusinya, Intel Gen 3 ya, Intel Gen 4 atau core 2 quad ya, core 2 quad gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.